Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Sulistia, tetap di rubrik yang sama, Bisnis to Bisnis. Kali ini kita mau bincang-bincang bareng makeup artis Lampung nih, yang tergabung dalam DPD Tiara Kusuma Lampung. Saya sudah menghadirkan dua orang narasumber. Di sini ada Om Bastian Hendra selaku pimpinan DPD Tiara Kusuma Lampung. Halo, Assalamualaikum Om, apa kabar? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik nih. Iya, dibela-belain nih dari Jakarta loh untuk gabung dengan Tribun Lampung. Yang kedua narasumber kita ada Kak Juandes Solihin Dirangga atau biasa disapa Kak Rangga Juan. Mua yang hits, yang kemarin baru make upin nenek-nenek itu. Kita sapa. Halo, apa kabar Kak Rangga? Halo juga Mbak Sulis, halo. Nih? Alhamdulillah baik, sehat. Masih makin sibuk aja sekarang ya, udah new normal ini. Iya. Oke, Kak, ini sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, Om, terkait kayak mana sih situasinya makeup artis di situasi pandemi ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu terkait Tiara Kusuma ini sebenarnya menaungi siapa saja. Silakan Om. Jadi gini, Tiara Kusuma itu adalah asosiasi atau perkumpulan para pengusaha salon dan ahli kecantikan rambut serta kulit. Nah, jadi semua yang tergabung dalam pengusaha salon, makeup artis itu harus ada di dalam Tiara Kusuma. Kenapa? Karena makeup artis adalah salah satu ahli kecantikan kulit namanya. Seperti itu. Jadi kalau yang belum tergabung di dalam Tiara Kusuma, itu saya mengharapkan untuk dapat bergabung. Kalau sekarang ini kita DPD-nya serta DPC mempunyai anggota 800 orang. Wow, banyak sekali nih Om. Tersebar di mana aja nih? Kita selain Bandar Lampung, Pesawaran, Prengsewu, Lampung Selatan, Lampung Utara, Waikanan, kemudian Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Prengsewu, Tanggamus. Ada juga yang sampai yang terbaru itu di Mesuji. Semakin menyebar ke daerah-daerah yang ada di Lampung ya? Iya, benar. Oke. Om, ini kalau boleh kita mengulik seperti apa sih yang dirasakan oleh makeup artis di Lampung pada saat awal-awal pandemi kemarin. Mungkin boleh dari Om Hendranya terlebih dahulu sebelum ke Karangga. Oke. Jadi gini, di bulan Februari itu awalnya semua kita merasakan selain pemakeup artis juga perias pengantin, karena perias pengantin merupakan juga salah satu bagian dari Tiara Kusuma karena dia juga ahli make up. Jadi drastis sekali turunnya, sangat-sangat drastis, sehingga pada mengeluh sampai kita di bulan waktu mau lebaran itu bulan 4 ya, 34 pada dagang semua pada dagang, beralih pada dagang karena satu pun tidak ada orang yang melaksanakan perhelatan resepsi maupun wisuda atau sejenisnya yang mengenai makeup atau sanggul menyanggul, sehingga tidak ada pendapatan dari pemakeup artis, hairdo maupun perias-perias pengantin seperti itu. Nah, saya sebagai ketua Tiara Kusuma sangat miris sekali melihat teman-teman semua kenapa harus seperti ini, sehingga saya juga menghimbau kepada pemerintah kalau bisa secepatnya juga dibuka, karena persoalan ini adalah persoalan perutnya manusia, seperti itu. Benar banget. Iya. Oke. Mungkin kalau di Kak Rangga sendiri gimana secara pribadi yang dirasakan? Di luar tadi Om Hendra mewakili dari DPD-nya gitu kan?
Ya, sama aja sih ya. Kita kan di bidang usaha musik, industri musik, dekor juga, fotografer gitu kan. Semuanya itu pasti merasakan juga semenjak ada corona ini ya. Dari awal bulan Maret sampai sekarang ini kan, walaupun sekarang masih ada seperti cuman pernikahan aja gitu kan, belum sampai resepsi sampai besar-besaran gitu. Jadi semuanya tuh pendapatan berkurang, gitu, pemasukan juga berkurang. Seperti itu. Biasanya mungkin kalau bicara dalam 1 bulan gitu, ada berapa sih yang minta di make up gitu Karangga? Dan turun jadi berapa gitu gambarannya? Ya, untuk wedding ya, untuk makeup wedding tuh biasanya sebulan tuh bisa sampai 8 sampai 15 pengantin. Nah, semenjak corona ini itu cuma sekitar 3 sampai 6 paling banyak itu dalam sebulan. Jadi drastis. Dan juga itu untuk harganya yang harga-harga paket COVID, judulnya paket COVID, paket nikah aja dulu gitu. Jadi harganya benar-benar sangat-sangat di bawah seperti biasanya itu di harga normal. Oke, jadi gitu. Pengaruhnya juga sampai ke rentang harga yang biasanya kita normal. Betul sekali, ya. Selain itu juga kan, atau kalau nggak kayak gitu nggak mau gitu? Iya, kalau nggak itu banyak yang vendor-vendor yang menjatuhkan harga juga sih sebenarnya. Misalnya kayak vendor-vendor yang punya semuanya gitu kan, mungkin dia di rumah aja acaranya, terus harganya ya udah minim banget gitu kan. Iya. Jadi saling bersaing gitu ya bisa dibilang. Saling bersaing untuk bertahan di situasi yang sulit. Kalau saat ini kan sudah mulai transisi, kita bilangnya udah tatanan kehidupan baru atau new normal. Udah mulai terasa atmosfer positifnya seperti itu mungkin Karangga, boleh dicoba dari Karangga dulu. Ya dari bulan berapa ya, udah mulai new normal sih ya, sudah mulai new normal dari bulan 6 kalau nggak salah, bulan 7 ya. Nah itu sudah mulai ada yang sudah melangsungkan nikah langsung resepsi walaupun nggak terlalu banyak undangannya, tetap dibatasi gitu kan. Nah sudah mulai terasa lah. Tapi sekarang kan udah mau ini lagi nih. Iya, lockdown lagi ya. Sudah mulai lockdown lagi. Dari Om Hendra sendiri gimana nih Om? Boleh ditambahkan? Jadi gini, betul kata Mas Rangga tadi bahwa pendapatan itu menurun walaupun sekarang sudah mulai dibuka, tapi kan ini kan sudah mulai ditutup lagi nih, zona merah Lampung ya kan? Zona merah. Oleh karena itu, satu mengenai harga. Kenapa sih harus ada harga COVID di mana-mana, bahkan seluruh Indonesia? Kenapa? Karena begini, banyaknya pengusaha jasa perkawinan, tapi yang mau nikah justru ini sedikit. Jadi seperti satu empang ikan diberi pakan hanya secangkir, akhirnya berebut, ya kan? Nah, bagaimana ini ya biasa persaingan bisnis, terjadilah penurunan harga. Siapa yang bisa drastis? Orang berpikirnya seperti ini, lah yang penting asal bisa makan hari ini, seperti itu. Nah, tetapi saya menghimbau melalui, karena saya sebagai ketua MUA Lampung, saya menghimbau kepada MUA dari sekarang sudah mulai menata kembali harga. Kan? Kenapa? Karena kalau kita tidak menata harga, nanti kita sendiri akan susah. Kan sekarang sudah mulai perekonomian sudah mulai bagus, tetapi setelah kita menata, sudah teman-teman juga sudah mulai banyak yang pada merias. Sekarang lagi zona merah lagi, penetapan lagi ya kan. Sekarang musik tidak boleh, ya kan. Nggak boleh terlalu ramai. Ya, kemudian undangan juga dibatasi hanya separuh dari ruangan yang ada. Contohnya misalnya di gedung A kapasitas 1.000 jadi 500 seperti itu dengan menetapkan protokol kesehatan. Nah, inilah yang menjadi kendala-kendala kami juga ya kan. Kami juga belum bisa menetapkan harga yang betul-betul normal. Kenapa? Karena harga juga belum bisa kembali lagi seperti yang awal, seperti itu yang semula.
Oke, ini kalau kita boleh kulik lebih jauh, kondisinya dengan harga yang turun, bagaimana kita tetap menjaga kualitas? Karena kan persaingan makeup artist sekarang makin ya, ada yang baru kembali bermunculan seperti itu. Sementara kita kan eksistensinya sudah lama. Untuk tetap bisa dipercaya dengan harga yang biasa-biasa saja gitu, gimana nih? Boleh dari Om Hendra dan Kak Rangga. Kalau saya sih begini, kebetulan brand Intan ini memang sudah ada brandnya ya, sudah lama. Kami tidak mau serta-merta menurunkan harga yang drastis seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena kami punya pangsa pasar sendiri. Jadi kami boleh menurunkan harga mungkin hanya 10% saja dari harga ini, 10-20%. Tetapi ada beberapa teman yang menurunkan harga sampai 50%. Sebaliknya, teman-teman yang baru-baru bisa, ini yang penting asal merias, seperti itu. Sebetulnya kita menghimbau kepada mereka jangan sampai seperti itu. Saya di grup MUA Lampung, di grup Perias, saya katakan, saya juga besok ini akan sertifikasi MUA, itu saya himbau kepada teman-teman semua agar tidak menjatuhkan harga seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah jatuh harga, kita susah untuk bangunnya. Nah, saya yang sangat miris sekali teman-teman yang baru-baru yang belum punya brand seperti itu. Memang perekonomian ini kan agak sedikit kacau, ya kan, agak menurun. Tapi kita juga jangan terlalu menurun drastis sekali. Apalagi sudah punya brand, saya kira nggak perlu ikut-ikutan menjatuhkan harga sampai 50%. Itu hitung-hitungannya bagaimana seperti itu, ya kan? Kemudian mengenai kualitas ini tetap kami jaga. Kalau brand kami jaga. Kami tidak, misalnya karena harganya menurun, kemudian asal-asalan, asal-asal, barang-barang asal-asalan. Ada komposisi yang dikurangi gitu kan ya? Nah, tidak, kita tetap. Pokoknya ngasih produk, barang-barang tetap yang terbaik dan yang bagus gitu. Walaupun harganya diskon COVID ya. Ya. Nah, itulah kira-kira kalau dari brand kami. Tapi kalau brand teman-teman ini yang saya rasakan, ya saya sering lihat mereka pada bicara, mereka begini. Saya makanya menghimbau kepada teman-teman semua jangan sampai seperti itu. Kenapa? Merusak harga, nanti kita membangunnya susah seperti itu. Iya. Mungkin Om, dari kita selaku pimpinan nih di Tiara Kusuma, apa yang kita lakukan untuk para anggota supaya lebih produktif walaupun situasinya kan kurang mendukung, baik itu dari segi mungkin promosi sosial media kah, tidak hanya sebatas kita offline, terus kita bisa mungkin tutorial makeup seperti itu. Gimana Om? Boleh? Alhamdulillah kalau Mas Rangga, Mas Ari kemarin juga baru tutorial makeup, dia kan. Rangga juga sering sekali tutorial make up itu dengan peserta bisa sampai, Mas Ari itu sampai 500, Mas Rangga itu 300 ke atas juga seperti itu, memberikan bagaimana teknik-teknik make up. Kemudian saya melalui DPC memberikan solusi-solusi bagaimana sih kita jangan harus mengikuti arus pasar yang kok malah menjatuhkan harga. Kenapa? Kalau hitung-hitungannya kan tidak ketemu seperti itu. Jangan cuman kita mau tampil saja, tapi ada pepatah mengatakan biar kesohor asal tekor, jangan seperti itu. Jadi jangan pakai prinsip seperti itu ya. Iya, tersohor tetap tapi nggak tekor gitu kan. Makanya saya banyak memberikan pelajaran kepada teman-temannya tentang wirausaha, ya kan? Karena kebanyakan yang menurunkan harga sampai seperti itu, hitungan wirausahanya mereka masih minim sekali, kalau saya lihat, gitu.
Jadi penting untuk mempelajari terkait hitung-hitungan itu juga ya, nggak cuma Betul. sekedar bisa make up gitu kan ya? Iya, harus sekali. Oke. Ini di situasi yang masih pandemi, apa sih mungkin pembaharuan yang kita lakukan kepada klien dalam kita memake up gitu? Karena kan pasti ada protokol yang harus diterapkan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mungkin boleh dari Kak Rangga. Iya, semasa pandemi seperti ini ya tetap kita harus melakukan protokol kesehatan ya, kayak seperti pakai sarung tangan gitu kan, pakai masker mulut, terus menyiapkan hand sanitizer juga, baik yang langsung di tangan ataupun yang disemprot buat di barang-barang atau buat di ruangan juga gitu kan. Terus pakai iya, facial juga, lebih double lagi ya, pakai facial, pakai masker mulut lagi, biar klien itu tidak ragu gitu kan, tidak merasa takut gitu kan. Jadi memberikan contoh juga kepada yang lain kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan gitu, tetap memakai protokol kesehatan. Jadi itu harus diutamakan. Mungkin dari Om Hendra, kita ngelihatnya gimana untuk anggota secara keseluruhan terkait penerapan protokol terhadap klien ini? Iya, jadi apa yang dikatakan Mas Rangga itu tadi benar. Jadi kita itu harus menjaga social distancing. Jadi dalam satu ruangan kami juga tidak mau banyak-banyak seperti itu. Kemudian saya juga mereka kalau bisa kita memakai apron. Apron kita ada apron yang disposable, ada yang sekali pakai, ada yang memang apron yang kita sering pakai. Apron yang sering pakai terus kita langsung cuci kembali. Jadi penerapan ini harus ada. Kenapa? Ini yang selalu saya berikan di media sosial untuk teman-teman semua melalui WA group, melalui Instagram, bahwa brand kami itu memakai seperti ini, tolong diikuti seperti itu. Nah, ya teman-teman semua, alhamdulillah yang mengikuti materi kami, pelajaran kami, mereka pasti ada di pelajaran. Iya. Ya. Ada di pelajaran juga kan. Ada di pelajaran. Melalui K3-nya kita terapkan juga tidak protokol kesehatan saja. Iya. Oke Om, mungkin secara keseluruhan nih kalau bicara Om Hendra ini kan kerap memberikan pelatihan, termasuk memberikan sertifikasi untuk mua-mua baru gitu kan ya. Standar yang kita berlakukan gimana nih supaya walaupun semakin menjamur, semakin banyak makeup artis, tapi kualitas itu tetap nomor satu. Silakan Om. Jadi gini, pada prinsipnya bahwa kita lembaga kursus ini adalah lembaga kursus yang kemarin baru ditetapkan LKP intern adalah LKP industri, seperti itu. Kebetulan kita juga baru pelatihan, besok juga Mas Rangga terbang ke Bogor untuk mengikuti pelatihan sebagai LKP industri. Kami di situ dituntut bagaimana sih bisa memberikan materi pelajaran seperti daring dan luring. Seperti itu yang sudah kami terapkan, Mas Rangga, Mas Ari melalui staf-stafnya dia sudah terapkan itu. Nah, makanya kami alhamdulillah untuk Sumatera itu salah satunya adalah Lampung yang mendapat LKP yang bertaraf industri. Di yang lain itu adanya di Jawa dan Bali seperti itu. Ke depan kami akan menerapkan memang betul-betul materi untuk K3 itu harus benar-benar ditekankan. Kenapa? Menyangkut adanya protokol kesehatan tadi. Besok juga di bulan November kami akan pelatihan sertifikasi untuk 60 peserta, mungkin akan bertambah lagi 60 peserta MUA itu dari Lampung dan dari luar Lampung. Nah, di situ kami memberikan materi pertama adalah mengenai K3. Kemudian merapikan area kerja, menyiapkan area kerja, social distancing-nya bagaimana, itu banyak sekali yang diberikan materi di situ. Tidak kalahnya kami juga memberikan bagaimana kode etik seorang
MUA dan Nah. seorang perias pengantin. Penting Itu banget kami itu. terapkan di situ. Mm-mm. Setelah itu baru Mas Ari, Mas Rangga akan memberikan materi-materi pelajaran bagaimana yang disebut dengan MUA, apa saja sih yang diperlukan oleh seorang MUA, make up apa saja sih yang dipelajari. Ya di situ banyak sekali materinya, ada make up panggung, ada make up day make up, ada make up photoshoot. Itu Mas Rangga dan Mas Ari nanti akan menampilkan melalui timnya seperti itu. Mereka akan menerangkan, Mas Rangga akan menerangkan ini loh yang dimaksud dengan make up A, ini loh yang dimaksud dengan make up B, misalnya make up psikiatri, geriatri. Makanya Mas Rangga terkenal dengan make up tua yang jadi muda, Iya, Mas Ari itu. juga, ya kan? Karena mereka mempersiapkan make up geriatri itu, make up tua menjadi muda itu memang disiapkan benar-benar untuk materi pelajaran. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian kami juga melalui kurikulumnya mempersiapkan bagaimana pengenalan kosmetik. Jadi MUA ini kan banyak yang tidak tahu tentang kosmetik. Mereka paham kalau make up itu bedak ditaruhnya seperti ini, kemudian foundation itu seperti ini, pinsel alis seperti ini, tapi mereka tidak mengerti apa sih tujuan dari pemakaian foundation, bedak, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tanamkan ke mereka. Kenapa? Karena pengujian untuk MUA itu sangat berat. Bukannya seperti apa yang kita bayangkan, cuman make-up saja. Kenapa? Karena tidak mengenal tentang contouring, contouring itu kesalahan besar seperti itu. Nah, ini kira akan kami berikan besok ini. Ini juga pengurus kami, Tiara Kusuma dan Katalia, besok ada 25 orang yang akan mengikuti sertifikasi tersendiri. Beda dengan sertifikasi MUA yang di luar. Ini khusus untuk pengurus. Bedanya ya, khusus untuk pengurus. Jadi karena untuk pengurus, karena ini pengurus, kan ada ibu-ibunya, mereka tidak mau dicampurkan dengan yang masih muda-muda, ya kan? Takut jatuh kebanting gitu ya? Iya, betul kan. Oke. Tapi tetap Mas Rangga yang ini kok, yang sama Mas Ari yang akan mendemokan bagaimana makeup yang benar seperti itu. Sebentar, tampilannya agak oke. Terkait mungkin tadi di awal saya kalau tidak salah dengar terkait bertaraf industri sertifikasinya itu boleh dijelaskan, karena untuk kita yang awam kan kurang paham nih apa bedanya dengan sertifikat yang lain mungkin gitu. Karena kan nggak sedikit tuh baru bisa makeup udah ngasih pelatihan terus nanti dia ngasih sertifikat terhadap orang yang dilatih. Muridnya lagi. Gitu. Iya. Nah jadi gini, inilah yang membedakan lembaga kami dengan lembaga yang lembaganya jelas ya kan, tapi mereka bukan lembaga industri gitu. Kenapa? Karena kurikulumnya juga bukan mencakup tentang kurikulum industri. Kalau kami kan kurikulumnya kami buat sendiri dari industri. Apa sih yang kemauan industri? Karena kemudian kami ini kan memang di bidangnya memang kami aktif, salonnya aktif, perias pengantinnya aktif, jadi kami tahu maunya masyarakat seperti apa, seperti itu. Jadi kurikulumnya masuk situ. Yang repotnya adalah mereka yang baru bisa kemudian membuka kursus. Ini yang tidak boleh sebetulnya, ya kan? Kenapa? Karena satu tidak memiliki izin kursus, keduanya mereka mengeluarkan itu atas dasar apa? Kalau kami seluruh peserta didik kami itu kami langkahkan ke uji kompetensi nasional yang diuji oleh penguji nasional atau asesor nasional. Kebetulan Mas Rangga ini penguji nasional, Mas Ari juga penguji nasional.
saya sendiri juga penguji nasional. Kemudian ada beberapa penguji kami itu di lembaga kami ada 12 penguji nasional. Yang sekarang lagi pelatihan ini adalah penguji modifikasi rias pengantin oleh Putri Izam. Yang sekarang lagi berjalan seperti itu di Jakarta. Jadi lembaga kami memang sudah kredibel karena memang memiliki instruktur-instruktur yang sudah kompeten, sudah bersertifikat seperti itu. Oke, mungkin dari Karangga boleh nih dijelaskan mengenai soal kepemahaman terhadap jenis-jenis kosmetik sendiri tadi. Kan nggak semua makeup artist mungkin ya itu tadi sekedar oh ini foundation taruhnya di sini. Terus contouring harus gini aja. Nah, sebenarnya secara teknis yang benar itu gimana sih? Terlebih kan situasi sekarang kita harus bersaing yang sehat kan gitu. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi cara pemakaian foundation, cara pemakaian kosmetik, cara merawat kosmetik juga itu harus kita pahami juga. Jadi di masa pandemi ini ya khususnya ya. Seperti kita memakai spon bedak gitu. Kalau bisa kita belinya yang biasa aja, yang murah aja, jangan terlalu mahal. Kalau bisa kita pakai sekali pakai langsung dibuang aja gitu. Kayak kuas lipstick juga itu kan langsung menyentuh ke bibir klien ya. Nah itu juga kalau bisa pakai brushnya, kan ada tuh brush yang murah-murah, itu juga bisa langsung dipakai sekali pakai buang aja. Jadi jangan dicampur aduk ke klien yang lainnya gitu kan, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Dan juga untuk pemilihan kosmetik ya, biasanya kan orang-orang yang pemula ya, khususnya yang pemula tuh. Pemula kan belum tahu tuh warna foundation, warna kulit yang cocok untuk si foundation tadi gitu kan. Nah itu sangat sulit sekali kalau untuk ininya pemilihannya kalau masih untuk pemula gitu. Oke, jadi penting terlebih untuk penerapan protokolnya tadi ya, termasuk kuas-kuasnya itu kalau bisa pakai udah. Nah kalau bisa gitu kan selesai pulang ngerias kita semprot lagi gitu kan pakai desinfektan, kalau bisa kita cuci juga pakai alkohol gitu kan. Semua produk yang habis kita pakai tadi gitu. Kalau ini sendiri dari asosiasi ada nggak sih Om Hendra, termasuk untuk kayak mana sih kita memastikan bahwa kondisi anggota kita tuh selalu prima gitu sebelum melakukan pelayanan di lapangan, bisa dibilang gitu? Nah ini yang menjadi tuntutan bagi kami. Sebetulnya dari DPP kami kan sudah diajarkan melalui virtual seperti ini. Saya juga udah diberikan memberikan pemahaman melalui pelatihan-pelatihan virtual. Yang repotnya ini sekarang DPC kami ini susah, punya Zoom juga nggak ngerti. Jadi yang harus dilatih IT-nya dulu ya? Iya, IT-nya dulu. Jadi saya tuh kalau seperti ini, saya ngundang tadi Dini, Om ini gimana, Om ini bagaimana. Jadi saya juga bingung juga ya. Mereka mau transfer ilmunya melalui transfer ilmu IT-nya ini yang dulu yang paling penting. Ini yang saya masih bingung seperti itu. Sedangkan kami kan DPD belum bisa turun ke daerah-daerah seperti itu. Pernah kami mau turun ke Tanggamus, katanya Tanggamus lagi PSBB nggak boleh kumpul-kumpul, nah kami nggak jadi. Nah ini yang repotnya. Sedangkan kami mau virtual, mereka juga susah seperti itu. Ada yang bilang juga nggak punya kuotanya, ada yang bilang juga handphone saya dipakai anaknya sekolah daring. Kompleks ya masalahnya jadinya. Ini kendala-kendala kami yang ada di daerah. Memang ke depan akan kami sampaikan juga ke pusat. Padahal mengenai protokol kesehatan ini itu sangat penting sekali karena kami sudah menetapkan semua sudah menetapkan bahwa untuk membuka usaha salon itu ada ketetapannya seperti ini. Misalnya bangku, 7 bangku yang ada yang bisa dipakai itu hanya 3 bangku atau 4 bangku saja karena itu harus berselang, tidak boleh berdekatan seperti itu. Bahkan di India yang periasnya atau
hydration-nya itu bukannya pakai apron lagi, mereka juga pakai APD. Udah jadi tenaga medis itu ya? Iya, seperti tenaga medis. Kita di Indonesia ini masih pakai apron, belum pakai APD ya kan gitu. Nah inilah sebetulnya yang harus kita terapkan ke teman-teman semua. Jadi sebagaimana saya sudah mencontohkan membuat videonya. Nah ini ya Mas Rangga Tempari sebagai sampelnya. Kita share ke seluruh WA group yang ada di Lampung, ketua-ketua, kemudian anggota, itu kita share semua untuk mereka mengikuti. Tetapi sampai sejauh ini saya kan belum melihat kalau mereka lagi merias, lagi motong rambut atau lagi krembat, bener nggak mereka memakai APD seperti itu atau memakai apron gitu, atau mereka memakai masker dan lain sebagainya. Itu yang belum saya pantau sejauh ini. Ya harus ada evaluasinya ke situ memang. Nah sekarang sudah zona merah lagi, saya kan jadi bingung juga. Iya, jadi terkendalanya banyak ya. Iya, terkendalanya banyak. Oke, mungkin dari Kak Rangga, sebelum kita closing nih, nggak kerasa udah 30 menit lebih berjalan. Mungkin kita selaku makeup profesional gitu, gimana sih tips atau mungkin imbauan yang bisa kita sampaikan ke makeup pemula untuk tetap bersaing boleh, tapi ingat ada hal-hal yang perlu tetap kita perhatikan gitu. Ya pokoknya buat semua yang di dunia industri wedding, kalau kita memang mau, ini lagi COVID gini ya, lagi pandemi seperti ini, kalau kita mau ngasih harga jangan terlalu jatuh banget. Ya kalau bisa kita kurangin sekedarnya aja, jangan sampai benar-benar merusak harga yang ada di pasaran gitu. Dengan cara ya itu tadi sih, mungkin mengurangi misalnya biasanya misalnya dekor nih ya, misalnya dekornya dalam ruangan 6 meter, 8 meter gitu kan. Mungkin kita kasih harga yang sekian tapi dengan ukuran yang dikurangin seperti itu. Itu aja sih. Ada yang mau ditambahkan lagi Kak? Secara cukup. Oke. Ke Om Hendra secara luas, bicara secara umum dengan Tiara Kusumanya gitu kan, ini nggak cuma makeup ya, tapi tata rambut segala macam. Gimana nih imbauan kita, dan satu hal termasuk harapannya kepada pemerintah nih, silahkan. Saya sudah bicara di Tribun di Temparia bahwa saya menghimbau kepada pemerintah kalau bisa jangan memperhatikan seperti buruh, seperti nelayan dan sebagainya, bahwa kami nelayan masih memancing ikan, masih dapat ikan, masih bisa dijual. Tapi kalau kami ini justru sangat terpuruk sekali. Melalui pemerintah saya minta supaya kami juga diperhatikan seperti itu, karena kami industri kecantikan ini, industri wedding itu sangat sedih sekali. Kenapa? Karena kami seperti dianak bawangkan seperti itu, kurang ada perhatiannya ke kami, padahal kami itu adalah penyumbang aset pariwisata ya kan tadinya. Karena orang yang ke tempat kita juga, karena kami ini ada di Kementerian Pariwisata juga. Seperti itu, ada kami dari DPD dari Tiara Kusuma ini, kita ini ada di jajaran di Kementerian Pariwisata selain pendidikan. Nah, jadi saya melalui ini mohon kepada pemerintah agar kami juga diperhatikan ya. Jadi kami ini sangat sedih sekali lah, tapi kami tidak mau mengadu kemana. Sedangkan sebetulnya nelayan, petani, semuanya mendapat subsidi, mendapat tapi kami kan tidak. Sampai akhirnya kami anak-anak buah saya itu dagang, minuman, makan, gorengan, minuman, gorengan. Kalau petani masih bisa dia pergi ke kebun, pergi nelayan ya. Iya, dijual di pasar. Kalau kami itu susah seperti itu. Nah itulah, bahkan kemarin ada yang sampai menjahit, ada yang sampai dagang, membuat masker, ada yang sampai dagang di pasar, itu mereka lakukan.
seperti itu. Oke. Nah itulah. Pesan untuk makeup artisnya sendiri Om, secara umum. Jadi termasuk rias. saya menghimbau kepada teman-teman pemakeup artis, ayo sama-sama kita bergandengan tangan agar kita ini jangan sampai tambah terpuruk seperti itu. Kalau kita tambah terpuruk, kita rugi sendiri. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini adalah masyarakat banyak. Mereka juga butuh kita, tapi kita jangan menjatuhkan diri seperti itu. Karena kita menjatuhkan diri, kita nanti susah bangunnya seperti itu. Untuk normal lagi itu berat ya. Iya. Saya mengharapkan seperti itu kepada teman-teman semua. Ada lagi Om yang kira-kira mau ditambahkan? Kepada teman-teman yang pengusaha-pengusaha salon juga, saya mohon kesabarannya, karena melalui virtual ini juga mungkin nanti ada yang mendengar. Kalau ini dimasukkan ke YouTube juga mungkin ada yang mendengar. Semoga saja kita cepat pulih dan kita juga akan kembali normal kembali, sehingga teman-teman semua tidak ada yang menjerit. Di belakang saya pada ngejerit semua nih Mbak Sulis. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Iya, siap. Terima kasih nih untuk Om Hendra, waktunya udah share terkait gimana kondisi makeup artist di Lampung secara umum, termasuk Kak Rangga udah berbagi banyak hal dengan Tribuners semuanya yang menonton tayangan ini. Mudah-mudahan apa yang di-share bermanfaat dan bisa untuk menjadi evaluasi bersama ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia kalau kata Bunda. Bahagia, tersenyum yang pasti ya. Terima kasih nih Om, Kak Rangga. Ya, Tribuners, usai sudah jumpa kita selama kurang lebih 30 menit membahas terkait kondisi bisnis makeup artist di situasi pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan tadi bisa menjadi masukan dan juga sharing. Terima kasih untuk bergabung di tayangan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.